Kami dari Satu, dua, tiga. Kami dari Oke, lanjut ya. Boleh dong kenalin satu persatu nama sama posisinya. Boleh dari Kadep. Oke, kenalin gue Mike, gue selaku kepala departemen dari hubungan eksternal. Gue gak sendiri, gue ditemenin sama. Oke, kenalin gue Kayla selaku wakil kepala departemen hubungan eksternal. Dan aku Friska sebagai staf dari hubungan eksternal. Aku Armevia, bisa dipanggil Via, dari staf departemen hubungan eksternal. Halo, nama aku Atar, selaku staf dari Departemen Hubungan Eksternal. Halo, gue Brijo dari staf hubungan eksternal. Aku Wildan dari sebagai staf hubungan eksternal. Gue Ataya selaku staf di hubungan eksternal. Halo, aku Winona selaku Access Awardee hubungan eksternal. Aku Alika sebagai Access Awardee di Departemen Hubungan Eksternal. Kenalin, gue Fajri Badi Usrazaz dari Access Awardee Hubungan Eksternal. Halo semuanya, kenalin gue Yashi, Access Awardee dari Hubungan Eksternal. Halo, gue Ubay, gue sebagai staf dari hubungan eksternal. Aku Astrid sebagai staf dari hubungan eksternal. Perkenalkan, aku Salma dari staf hubungan eksternal. Jadi gimana nih perasaannya saat nge-BEM? Oke. Kenapa tuh? 1 tahun nge-BEM ya? 1 tahun nge-BEM tentunya jadi hal yang menjadi tantangan juga buat kita untuk 1 tahun ke depan dengan banyaknya tantangan tadi yang seperti yang aku bilang, terus juga dengan waktu kita yang mungkin mepet dalam mengerjakan program kerja kita, di mana juga kita juga banyak juga pada akhirnya program-program kita yang tadi kita awal kita realisasiin bersama. Tentunya berjalannya departemen ini sangat asik, sangat seru. Gue punya staff-staff yang keren, gokil di timnya masing-masing. Mereka berhasil 1 tahun ini untuk ngejalanin program mereka dengan baik. Mungkin dari Kayla mau nambahin? Kalau misalkan dari gue sih sebenarnya 1 kata 2 patah kata nggak akan cukup buat ngegambarin apa yang gue alamin selama 1 tahun ini di Hubex, karena mereka benar-benar berharga banget buat gue. Kayak hal ini nggak pernah gue rasain sebelumnya sampai gue masuk tergabung di Kabinet Poros Eskalasi dan ketemu bareng teman-teman. Ada yang mau lagi? Gue juga pengen nambahin, mungkin bener kata kita tadi, kalau misalnya nggak ada poros eskalasi, gue mungkin nggak bisa ditemuin sama orang-orang keren dari masing-masing timnya, ditambah juga lagi Access Awardee yang udah keren-keren untuk ngebantu proker kita di 1 tahun ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Ngomong tay. Oke, langsung Ataya. Mungkin berbicara pengalaman gue di 1 tahun ini benar-benar berkesan banget menurut gue, karena yang tadi udah disampaikan sama Tekela dan juga Kang Mike, gue benar-benar merasa berkesan banget di sini. Dapat banyak pengalaman baru juga, gue dapat banyak kenalan baru juga lah di BEM Kema FEB Unpad ini. Boleh? Perasaannya seneng sih dapat kesempatan ditemenin sama teman-teman gue yang keren-keren banget, bersama Kadep dan Wakadep yang gak kalah keren juga. Senang juga bisa berkembang di Hubex dan semoga kedepannya Hubex lebih baik lagi. Tar, sikat. Iya. 1 tahun nge-BEM di Hubex benar-benar ngebuka pandangan gue terkait dunia organisasi dan dunia keeksternalan. Jadi mungkin apa yang gue dapetin adalah apa yang teman-teman gue dapetin. Cuman ada 1 kata doang untuk Hubex. 1 kata untuk Hubex. Hubex. Luar biasa banget ya. Kan dari tadi udah di sebelah kanan ya, mungkin gantian kali ya ke paling ujung, boleh? Mungkin buat gue cuma bilang terima kasih karena gue cuma bilang terima kasih kepada Kabinet Poros Eskalasi karena gue bisa bertemu sama orang-orang di ini yang ada di kamera sekarang. Anjir. Pokoknya keren banget lah. Boleh dong sebutin program kalian itu ada apa aja sih?
Jadi yang pertama itu studi banding atau yang lebih dikenal tuh visit, dan juga yang kedua tuh ada FMA atau Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia, dan juga yang terakhir tuh ada e-venture atau Economics Adventure. Atau mungkin bisa lebih lanjut dengan tim lain, boleh silakan. Jadi aku tuh dari tim networking. Jadi dari tim networking itu kebagi menjadi 2, ada e-connect sama Mitrapreneur. Kalau misalkan aku sendiri itu dari tim e-connect. Jadi di tim e-connect ini tuh kayak ngurus partnership, media partner, sama sponsorship. Di dalam tim networking, khususnya di subtim Mitrapreneur. Jadi Mitrapreneur itu merupakan sebuah program kerja yang dimana kita menjaring usaha-usaha di sekitaran Jatinangor. Nah, buat apa? Tentunya program kerja ini tujuannya kita untuk mensejahterakan para mitra yang ada di sekitaran Jatinangor dan juga mensejahterakan para kema FEB dengan memberikan diskon seperti itu. Mungkin kalian boleh ngecek IG-nya di Mitrapreneur FEB Unpad. Itu dia. Mungkin berikutnya ada tim yang gak kalah penting, yaitu tim-tim yang ngurusin alumni. Mungkin boleh Via jelasin nih tentang hometown. Jadi tim hometown itu menjembatani FEB dengan alumni-alumni FEB. Jadi untuk proker sendiri itu yang pertama ada alumni corner. Jadi kita menceritakan tentang kisah-kisah perjalanan dari alumni. Kemudian yang kedua ada musyawarah besar IKA FEB, begitu. Oke, dari semua proker itu ada paling berkesan. Paling berkesan. Oke, top 3 proker menurut Hubex adalah, yang ketiga adalah 1, 2, 3. Visit 1. Ini langsung dijelasin gak? Karena kemarin pas visit 1 itu BEM-nya baru banget kebentuk, terus langsung kita ngadain visit sama FEMI PB. Itu benar-benar kayak jadi tantangan lah, karena waktu yang mepet, BEM baru terbentuk, kita masih ngebonding, tiba-tiba udah bikin program kerja dari visit 1 pertama ini. Berkesannya karena di Hubex ini kan aku ikut dari Staffma, tapi Staffma itu masih ngikut-ngikut aja dari staff tetapnya kayak gimana job desk-nya. Terus di sini tiba-tiba setelah aku baru keterima sebagai staff, tiba-tiba menanggung jawabi proker pertama, bener-bener pertama yang dijalanin sama Hubex ini. Dan ini cangkupannya langsung sama pihak eksternal, langsung sama BEM FEM IPB, yang mana itu udah bukan orang-orang yang ada di sini gitu. Jadi cukup challenging sih buat aku gitu. Top 2 proker Hubex menurut kita adalah 1, 2, 3. Company visit. Kita tuh sebelumnya nggak pernah megang company visit, dan tahun ini kita ngide aja sih sebenarnya mau adain company visit ini. Mungkin dari PJ-nya mau berkata-kata, Ubay. Tahun sebelumnya kita nggak pernah ada company visit. Terus taunya di tahun ini ada, dan ternyata kita langsung ke 2 perusahaan yang gede banget, di Astra International dan juga ke Bank Indonesia. Jadi waktu itu kita thank you. Top 1 proker menurut Hubex adalah 1, 2, 3. E-venture. Terlalu banyak alasan untuk kenapa e-venture tuh jadi yang paling berkesan menurut kita, karena emang dari tahun-tahun sebelumnya juga sama kayak company visit tadi, kita nggak pernah ngadain visit keluar. Ini kita juga langsung jauh banget, kita ke Jawa Tengah, itu kita ke UNES dan ke UGM kemarin, dan itu benar-benar kayak bikin kita sekalian sih Hubex jalan-jalan gitu, walaupun kita juga capek dengan semua keadaan yang ada, tapi itu benar-benar berkesan sih, terutama buat gue juga. Oke, kalau buat aku karena memang adventure ini ke UNES, ke UGM juga, dan kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama teman-teman Undip. Itu salah satu kesempatan yang luar biasa banget, karena koneksi kita tuh udah bukan lingkup Jawa Barat lagi, tapi kita udah sampai ke Jawa Tengah, dan itu ternyata berdampak juga kayak buat prokernya Atar ke FMA itu kayak ketemu lagi orang-orang yang sama, dan tentunya jalan-jalan seru bareng sama teman-teman Hubex itu bakalan jadi memori yang nggak bisa aku lupain sih. Kita di bis bareng, penginapan bareng, nah itu kayak nggak bakal bisa dilupain sampai kapanpun sih gitu. Oke, tadi katanya ada yang pengen nambahin nih top proker yang paling berkesan menurut Atar. Coba gimana Tar? Oke, kalau menurut gue, kalau menurut gue sendiri, mungkin emang kalau dibilang proker unggulan, pasti setiap timnya punya proker unggulannya masing-masing gitu. Walaupun skalanya berbeda-beda dan output ataupun reach dari audiensnya juga berbeda-beda. Tapi kalau menurut aku pribadi, dan pasti teman-teman setuju ya, setuju kan? Setuju. Yaitu adalah visit 2 dengan Binus. Kenapa? Ya karena PJ-nya gue lah, gila. First impression kalian ke Kadepak?
Oke, kalau dari aku sendiri, first impression aku ke kepala departemen aku alias Kang Mike, itu pas pertama kali aku lihat itu kayak Shrek, tapi baik, dan plusnya kan Shrek itu lucu dan juga tegas. Itu pas pertama kali aku first meet sama Hubex. Tekela itu aku ngeliatnya kayak baik banget, ramah juga, terus udah itu dia juga bisa nge-welcome aku sebagai Exisurdi dengan baik. Ya sabar ya Kang Mike. Oke, mungkin first impression gue ke kadep dan wakadep gue yang tercinta dan tersayang tentunya. Kang Mike itu mirip Ustadz gue di pondok. Jujur, namanya Ustadz Sabit. Dari wajahnya, dari cara bicaranya itu mirip banget. Tapi dan memang sifatnya memang bener mirip. Jadi udah Islam secara sifatnya ya. Mungkin untuk iya dong kayaknya. Mungkin untuk wakadep gue, Tekela tuh prinsipnya gue emang kelihatan orang baik, ramah, tapi tegas juga dan bisa mimpin. Kang Mike juga bisa mimpin, cuman Tekela juga. Bener jujur, Kang Mike bisa mimpin, Tekela bisa mimpin departemen kami dengan bijak dan baik lah. Oke, mungkin lanjut. Menurut gue kadep dan wakadep ini menurut gue kayak game api dan air gitu. Jadi dia emang apa ya, kayak saling itulah gitu. Kalian mengerti lah. Ya betul, itu dia. Jujur ini ke Kang Mike dulu ya. Dari pertama kali wawancara itu yang mundur 2 jam, itu jujur ngelihat dia kaget soalnya kayak ketua suku pulu-pulu gitu. Jujur maaf banget. Jujur maaf banget. Tapi Kang Mike itu dibalik dengan sosok dia yang seperti ini, kalian jangan salah sangka, tapi dia tuh orangnya taktis banget guys. Kayak bener-bener taktis, tahu tujuannya mau kemana, dan dia tuh bener-bener mau memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, yaitu di Hubex proker-proker kita gitu. Walaupun memang untuk emotional intelligence-nya masih perlu diredam ya sama Tekela. Itulah makanya disinilah hadir Tekela sebagai ibu besar kita gitu. Jujur untuk Tekela tuh kayak menurut aku orangnya nggak banyak ngomong, tapi taktis juga, nggak cerewet sih itu nggak. Tapi kayak Kang Mike tuh yang wah, Tekela tuh iya. Tekela tuh yang kayak gitu. Jadi kayak dia tuh nggak banyak ngomong, tapi tetap tugasnya tuh selesai dengan waktunya gitu, dan cepet juga gitu. Jadi kayak kalau ininya kayak nah ini tuh kayak iya adek sabar gitu. Gue sama seperti Astrid, kita berdua dari staf magang di kabinet sebelumnya. Dan Kang Mike itu salah satu orang yang menurut gue, ini orang gak cocok jadi kadep nih. Bukan karena sifatnya, tapi garis tampangnya. Biasanya tuh kadep Hubex orangnya kelihatan kayak ramah, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah ini tapi si Kang Mike tuh kayak kayak gitu dia. Bukan gak sopan, perawakannya. Tapi emang di luar dari itu, ketika Kang Mike jadi kadep itu benar-benar merubah pandangan gue, karena emang don't judge a book by its cover. Kelastar. Itu juga sama seperti Tekela juga kelihatannya emang di luarnya kayak judes awal-awal, tapi makin kesini kayak wow. Dah gitu sih dari gue. Mungkin dari waktu wawancara tuh gue lihat kan kayak bro, muka lu serius banget. Kayak ih cu, kayak lemesin dikit kayak raut wajah lu nih. Iya, hati-hati nanti banyak ribut loh masalahnya itu. Apalagi nih ya kalau misalkan kalian lihat gitu pas-pasan sama Kang Mike di jalan sambil bawa motor kayak mukanya serius di jalan. Kayaknya harus dimasukin gak sih mukanya Kang Mike kalau lagi datang. Kalian harus tahu. Buat Tekela tuh lebih ke yang gimana ya? Lebih ke waktu wawancara tuh lebih friendly gitulah, kayak ya dibawa bercanda dikit, ya nggak seserius lu sih Mike. Tapi kalau misalkan dalam pekerjaan, jujur mereka dua gacor-gacor banget guys. Next kita bakal games siapa yang paling, tapi aku bilang 3, 2, 1 dulu kan kalian. Siapa yang paling sering bikin ketawa? 3, 2, 1. Ini combo maut. Gue mau ngejelasin kenapa Brijo. Karena ya itu denger namanya aja udah pengen ketawa. Terus kayak waktu itu gue lagi di bis nih. Ini videonya udah.
Ya paling. Nah udah terus kayak Itu bukan saya. itu udah sempit banget. Gue nggak bisa nyender karena dia nganga sambil kayak Ya dia bener-bener kayak gitu. Kayak gitu. Jadi break teman-teman, oke? Yang kedua tadi yang paling banyak Atar dan Ubay. Tadi kalau teman-teman lihat ini kan Atar sama Ubay itu yang paling banyak dipilih ya, atau nanti bisa nambahin lagi lah. Kalau Atar ya, kita ngomongin Atar. Lihat aja tuh aneh anjir. Lihat aja aneh. Atar tuh suka bikin suara-suara aneh. Contohnya. Ya, sumpah, bareng Atar ya, coba. Sorry gue udah jadi kahim sekarang. Dia ngejaga, jujur dia ngejaga wibawa banget sih sekarang. Tapi kalau misalnya kalian nonton dari awal itu suaranya aneh banget. Boleh lihat di highlight IG Highlight IG Ubek sang dia kayak Allah. Tahu kan sound TikTok yang laut itu? Iya. Nah itu yang ini nih yang yo ma. sering banget kayak gitu. Siapa yang paling abang-abangan kamu? Enggak ubay. Bisa dilihat di IG Hubex kalau misalkan di highlight itu ada orang lagi main bass. Main. Ya, sebenarnya kalau ngelihat dia tuh kayak kalau dia diem tuh langsung kayak diem tara kayak gitu. Sumpah iya banget lagi. Dia tuh sejenderal itu memang. Parah. Siapa yang paling bucin? Oke, belum. Oke, mungkin dari awal ya. Jadi memang di Hubex itu udah ada couple yang dari awal tuh terbentuk. Yaitu Teh Kela, biasalah sama Kang Akda, dia sangat bucin-bucin yang wah manja, kita semua mau ya. Nah, mungkin yang sekarang lagi ada couple baru guys di sini ya. Mungkin inilah tempat bertemunya mereka berdua. Siapa sih kalau boleh tahu? Nah, nih siapa lagi nih? Nih belakang nih. Jadi ada satu momen pas adventure, gue sama teman-teman gue lagi pengen jalan nih ke bus. Kami emang yang terakhir nih, pengen ke bus ya kan? Terakhiran nih, harusnya semuanya udah balik ke bus dong. Kita mengambil jalan yang lumayan salah pada saat itu. Muter tuh kita tuh muter. Kita udah jauh banget. Tiba-tiba ada dua entitas sedang bergandengan tangan. Reka adegan. Nah, ya cowoknya megangin tas ceweknya. Gini langsung kayak. terus dia bilang, kok kalian cepet banget sih? Mereka panik. Terus habis itu ngechat gue nge-DM terus bilang, menurut lo ini Backstreet gak teh? Nggak apa-apa, ini lucu-lucuan aja. Apa satu objektif kalian berada di departemen ini yang ingin kalian capai, terus impian tersebut udah tercapai? Oke, waktu itu pas Monef mungkin dari teman-teman Accessworthy masih belum masuk ya saat itu. Waktu itu saat Monef gue punya banyak impian dan tujuan lah masuk ke hubungan eksternal. Salah satunya adalah itu bisa menunjang apa yang menjadi proyeksi karir gue ketika gue keluar dari Hubex. Dan bener aja, fun fact, ini bener-bener fun ya fact-nya, yaitu gue sekarang sudah menjadi Kahim, ketua himpunan bisnis digital. Dan emang gak bisa dipungkiri bahwa itu memiliki salah satu faktor kesuksesan terbesar berada di Departemen Hubungan Eksternal. Karena gue udah 3 semester di Departemen Hubungan Eksternal, itu benar-benar menunjang secara soft skill dan hard skill. CV gue kebangun di sana, soft skill di gue dan skill komunikasi dan segala macamnya. Jadi thanks to Hubex. Gue kebetulan jadi kepala departemen Hubex itu emang karena gue tahun lalu tuh masih merasa belum cukup, masih merasa kurang karena potensi yang ada di Hubex sebenarnya tuh begitu besar dan banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplorasi lagi di Hubex. Dan puji Tuhannya pada tahun ini gue berhasil mengeksplorasi banyak hal di Hubex, membuka segala pintu yang sebenarnya bisa dibuka sejak lama, cuman pada akhirnya berhasil lah dibukain dan harapan gue, walaupun gue belum bisa mengoptimalkan lebih dari segala potensi yang ada di hubungan eksternal, harapannya ketika nanti ada Hubex ke depannya bisa lebih lagi memanfaatkan dan mengoptimalkan lagi peran dan fungsi dari si hubungan eksternal ini agar sekiranya kebutuhan dari KMA FEB terkait stakeholder bisa dipenuhi melalui BEM FEB gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah sama Ba'du. Objektif gue masuk Hubex itu sebenarnya gue pengen ngebangin aja sih soft skill dan hard skill yang tadi udah Atar bilang juga. Dia berkembang, soft skill dan hard skill dia itu berkembang di hubungan eksternal, dan gue juga pengen ngebangin itu di hubungan eksternal gitu, supaya gue punya gambaran lah buat kedepannya gitu.
Itu doang sih sebenarnya. Sudah alhamdulillah cukup lumayan tercapai. Sudah tercapai. Cuman gue bakal lanjutin lagi di tahun depan supaya gue bisa lebih. Teman-teman poros eskalasi satu-satu. paling gue mau nyampein ke teman-teman departemen hubungan eksternal sekarang, gue ngeliat potensi kalian itu luar biasa. Gue yakin kalian nggak mungkin jadi biasa-biasa aja di tahun depan. Siapapun kalian di tahun depan, gue yakin kalian pasti bakal bisa lebih berdampak di tempat dimanapun kalian berada. Mau itu lanjutin gue, mau itu kalian di himpunan, mau itu kalian dimanapun kalian berada, gue yakin kalian bakal bisa berdampak bagi orang banyak. Tetap semangat, tetap optimalin potensi kalian, jangan ragu buat melangkah. Karena kalian tuh orang yang paling optimis dalam melakukan banyak hal. Itu sih kalau dari gue. Tetap gunain kebermanfaatan selama kalian yang ada di selama apapun yang kalian dapetin di Hubex. Gue sayang kalian banget. Jujur ini pengalaman yang paling berharga banget buat gue, punya keluarga yang bener-bener bisa jadi tempat gue pulang. Dan kalau misalkan kata teman-teman yang lain tuh tiap rapat Hubex tuh nggak pernah males tapi malah semangat. Silahkan berkembang lebih jauh lagi, step up dari apa yang udah kalian bangun di Hubex. Dan untuk teman-teman poros eskalasi, pesannya cuma satu, tetap eskalasi aja. Untuk teman-teman kabinet poros eskalasi, gue cuman mengucapin terima kasih karena kalian udah berani untuk bersama di kabinet ini, berdarah-darah kita lewatin semuanya, waktu yang mepet, stigma yang buruk dan apapun itu yang kita hadapin di awal, kita berhasil ngelewatin semuanya dengan baik gitu. Dan sampai pada akhirnya kita berhasil mencapai standar yang mungkin sudah kita bangun sekarang ini. Harapannya mungkin kabinet poros eskalasi tetap menjadi poros dimanapun kalian berada, tetap eskalasikan mimpi kalian. Dan gue yakin kedepannya BEM setelah poros eskalasi akan terus bereskalasi lebih baik dan lebih lagi. Terima kasih. Pertama-tama buat Departemen Hubex, departemen yang bikin aku nyaman banget di keorganisasian perkuliahan. Makasih banyak terutama buat Kang Mike dan Teh Kela yang udah nerima aku sebagai staff di hubungan eksternal. Makasih karena udah jadi tempat aku untuk selalu berkembang dan nyari tahu apa sih mau aku di perkuliahan ini, apa sih yang pengen aku usahain di perkuliahan ini. Makasih banget karena sejauh ini banyak banget hal yang sebelumnya aku nggak nyangka bakal dapetin itu di perkuliahan gitu. Aku juga mau bilang makasih ke teman-teman sedepartemen aku. Makasih banget karena selalu udah recharge energi aku, walaupun kita bisa dibilang ketemu karena suatu hal yang profesional sebagai rekan kerja, tapi aku ngerasain sama kalian tuh bener-bener kerja yang fun dan bisa funnya itu kerjaannya tetap beres sesuai harapan kita gitu. Pokoknya makasih banyak karena bener tadi siapa yang bilang Teh Kela kalau kita rapat tuh bukan males tapi jadinya semangat karena ketemu orang-orang yang seperti ini gitu. Makasih guys. Terima kasih banyak banget ke Kang Mike, ke Teh Kela dan ke staff-staff yang lain sama ke Access Award karena sudah ngebantu. Terus kalau misalkan aku bentar nggak tahu, bener-bener ngerasa sedikit nangis ya. Dia ngerasa nyaman banget ada di Hubex ini dan bener-bener sedih aja gitu. Bentar lagi udah mau jangan digituin nanti nangis beneran. Bener-bener ketemu beragam jenis beragam jenis manusia yang benar-benar unik banget, beda banget gitu spesiesnya satu sama lain yang ngebuat aku selalu ketawa dan benar-benar selalu bisa ngehibur aku. Dan aku makasih banget juga untuk hubungan eksternal ini untuk jadi wadah aku belajar banyak banget, pengalaman yang banyak banget juga. Terus kalau misalkan untuk poros eskalasi, semoga bisa terus eskalasi. Dari pertama kali menjadi salah satu bagian dari hubungan eksternal, itu satu yang bikin aku benar-benar bisa bertahan banget di sini. Cukup bangga dan sangat bersyukur bisa ketemu teman-teman staff dari hubungan eksternal dan juga bisa diperketemukan sama kadep-kadep yang benar-benar gilanya tuh kan gila lagi kayak gila gitu. Yaitu Teh Kela dan Kang Mike. Banyak banget memori atau kenangan yang gak bisa dilupain lah sama Hubex karena banyak banget hal-hal yang baru pertama dilakuin juga justru sama teman-teman Hubex. Jadi
gak bisa dilupain lah gitu. Kayak ketemu Dark System nih di belakang, itu juga salah satu momen spesial ya, haru juga karena gak ada yang kayak dia gitu. Kayak di sini tuh semua orang tuh punya karakter yang dimana bikin kita tuh suasananya tuh selalu hidup dan gak mati gitu. Tekela sama Kang Mike juga punya standar dimana kalau kita kerja tuh nggak sesuai sama yang ada di sini gitu, tapi harus lebih, dan itu justru kayak nge-push banget diri aku kayak oh ternyata gue bisa jadi yang lebih loh dengan adanya mereka gitu. Pertama-tama juga mau ngucapin makasih ke Kang Mike dan Teh Kela yang benar-benar ngebantuin aku dari awal banget nge-BEM, apalagi aku di hometown juga ngulangi dari tadi karena aku sama sekali nggak tahu gimana cara nge-reach alumni, connect sama alumni dan lainnya. Nah itu benar-benar dibantu semuanya sama Kang Mike. Dan juga kalau Teh Kela itu lebih kayak ya kayak masalah pesuratan, bendahara dan lain-lain benar-benar dibantu, dan kalau bingung pun juga mereka berdua tetap bisa merangkul lah pokoknya istilahnya. Nah untuk teman-teman Hubex juga orangnya seru, energinya nggak pernah habis, selalu aja bisa bikin ketawa. Bahkan Atar pun yang waktu itu sakit bisa sembuh lagi gara-gara kelakuan dia sendiri yang energinya nggak ada habisnya. Dari proker-proker yang udah aku jalanin juga, dari situ aku juga bisa berkembang lah istilahnya, yang sebelumnya belum pernah melakukan hal itu, kemudian mencoba dan menjalaninya dibantu sama Kang Mike dan Teh Kela juga. Walaupun jangka waktu kita kerja bareng itu jauh lebih sebentar daripada teman-teman organisasi yang lain, hanya sekitar 8 bulan kurang, tapi gue ngerasa ini merupakan salah satu turning point terbesar gue dalam dunia perkuliahan. Karena gue ngerasa gak bakal akan ada Atar ketika gue gak masuk hubungan eksternal saat semester 2 awal. Begitu pula juga teman-teman yang lain, gue ngerasa juga dampak dari hubungan eksternal itu sangat-sangat amat besar. Gak hanya tentang soft skill ataupun hard skill, tapi juga hubungan eksternal juga berperan penting dalam memproyeksikan karir lo ke depannya gitu. Kalau lo gak masuk hubungan eksternal, mungkin lo gak bakal tahu lo ke depannya bakal ngapain dan segala macamnya. Dan gue juga pengen say thank you banget. Mungkin kata terima kasih 3 kali pun juga gak bakal cukup untuk membayar rasa terima kasih gue kepada teman-teman dan kadep gue di hubungan eksternal, tapi terima kasih. Dan ini mungkin salah satu terima kasih gue tertulus dalam 3 semester di perkuliahan. So terima kasih teman-teman hubungan eksternal. Dan untuk teman-teman kabinet poros eskalasi, mungkin pesan gue cuma satu: ambil baiknya, buang buruknya. Tetap jadi poros eskalasi dimanapun kalian berada. Tetap jadi poros, tetap jadi pusat, tetap jadi cerminan bagi teman-teman kalian di luar daripada kabinet. Dan tetap mengeskalasikan diri, mengeskalasikan mimpi, dan mengeskalasikan cita. Terima kasih. Gue pengen berterima kasih kepada kalian semua karena udah mau membersamai gue selama kurang lebih 8 bulan ini. Gue bener-bener sesayang itulah sama kalian. Udah bareng-bareng ngerjain proker, udah bareng-bareng ke Jogja, ke Semarang. Kita udah ke banyak tempat bareng-bareng lah. Udah banyak hal yang udah kita lakuin, dan gue harap kedepannya kita bisa masih tetap hangout terus, bisa deket terus, dan bisa tetap kayak sekarang gitu, kayak keluarga. Terus buat teman-teman poros eskalasi, kita semua bisa tetap menjadi katalisator progresivitas dimanapun kita berada. Oke, kalau buat Departemen Hubungan Eksternal, pertama gue pengen ngucapin makasih dulu ke kadep-kadep gue udah nerima gue di departemen ini, karena tanpa kadep-kadep nerima gue gak bakal dapat pengalaman-pengalaman dan memori-memori yang gak bisa gue lupain. Dan juga makasih buat teman-teman semuanya udah nyiptain lingkungan organisasi ini gak seperti yang gue bayangin. Jadi kalian membuat organisasi ini sangat menyenangkan lah bagi gue, gak kayak kerja doang, tapi gue ngerasa kita di sini sama-sama dan kita itu keluarga sebagai satu gitu. Dan juga makasih buat hubungan eksternal juga, karena dari organisasi ini gue ketemu beberapa orang penting yang ada di hidup gue. Terus buat poros eskalasi gue cuma mau bilang kalian pasti capek, gue paham, tapi apa yang kalian lakuin itu pasti ada baiknya, sama yang kayak Atar bilang. Jadi ambil baiknya aja, buang buruknya. Gue yakin dimanapun kalian berada, kedepannya kalian pasti bisa memberikan dampak yang baik pada orang lain. Oke, jadi yang pertama buat teman-teman dari Departemen Hubungan Eksternal dulu. Sebenarnya bukan teman-teman sih, bagi gue ini udah jadi sebuah keluarga yang menurut gue sangat berkesan selama 1 periode kepengurusan ini. Gue juga makasih banget buat kadep, wakadep, dan juga teman-teman yang lainnya udah ngebuat lingkungan organisasi ini berjalan sangat fun, sangat asik, sangat seru, gak seboring itu, gak sekaku itu. Makasih banget buat kalian semua. Apalagi ya, mungkin kalau misalkan dari band Perunggu ada lagu yang judulnya Kat Bata 2012. Situ ada lirik yang dimana ku rasa batinku takkan pernah siap untuk menerima salam pamitmu.
Walaupun sebagai siswardi kita baru tergabung di akhir-akhir, tapi aku ngerasa banyak banget pelajaran yang bisa didapat karena kita selalu diikut sertakan di setiap kegiatan, rapat, proker. Jadi walaupun baru tergabung di akhir, banyak banget pelajaran yang aku dapat dari Akang Teteh semua. Makasih banyak. Dan buat Kabinet Poros Eskalasi, tetap keren dan melakukan eskalasi dimanapun kalian berada. Terima kasih. Aku jujur aku senang banget bisa diterima di departemen ini. Abis itu aku juga banyak belajar karena sama seperti yang dikatakan oleh Winona, kita tuh benar-benar dilibatin di setiap kegiatan, proker maupun rapat. Pokoknya sukses terus buat semua kakak-kakak di Departemen Hubungan Eksternal. Kesan pesan aku buat teman-teman di Kabinet Poros Eskalasi, simple aja, keep shining wherever you are. Thank you. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena udah membuat gue bereskalasi, karena udah bikin gue bisa jadi orang yang ngerti gimana dunia perkuliahan, dunia organisasi, terutama untuk Kang Mike dan Teh Kela yang udah ngebimbing gue banget, dan seluruh staf hubungan eksternal juga yang telah menemani dan membimbing gue juga. Dan untuk teman-teman poros eskalasi, teruslah berkembang dan berdampak. Terima kasih. I wanna say thank you buat semuanya, terutama buat staff-staff magang yang bareng sama gue berempat, dan juga staff-staff terutama tua dan wakil kita, Kang Mike dan juga Teh Kela, karena udah ngebuat gue sebagai orang yang sekarang, dan juga buat proses eskalasi. I just wanna say one thing, see you on top. Oke, singkat aja mungkin dari gue. Kalau buat hubungan eksternal, gue cuma bisa bilang terima kasih, dan gue juga bangga banget bisa bekerja sama kalian semua di sini yang gue nggak bisa sebutin satu-satu namanya di sini. Tapi kalian semua keren lah buat gue, udah jadi bagian dalam hidup gue, yang bagian penting banget buat dalam hidup gue, terutama di perkuliahan ini. Kemudian untuk Kabinet Poros Eskalasi, gue cuma mau bilang gue bangga bisa membersamai kalian dalam satu kabinet ini. Semoga kita semua bisa sukses di jalannya masing-masing. Oke, terima kasih.